Pemirsa, Kota Pasuruan terus menapaki langkah menuju kota yang maju, modern, dan sejahtera. Berbagai program pembangunan dicanangkan untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi daerah secara optimal. Lalu, bagaimana strategi dan visi besar ini dijalankan oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Asti Lukita, yang saat ini berada di Pasuruan. Asti, silakan. Selamat siang pemirsa Jawa Post TV, bersama saya Asti Lukita. Anda menyaksikan segmen khusus di Update Siang, yaitu dialog khusus dengan tema Membangun Pasuruan Menuju Kota Maju dan Sejahtera. Bersama Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo, dialog hari ini akan membahas visi dan misi, juga program-program beliau dalam membangun Kota Pasuruan di 5 tahun ke depan untuk menjadikan Kota Pasuruan menjadi lebih maju dan sejahtera pastinya. Dan kali ini saya sudah berada di kantor Wali Kota Pasuruan dan sekarang kita akan menuju ruangan beliau. Assalamualaikum Pak Wali, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar nih Pak Wali? Alhamdulillah, Mbak, sehat. Sehat, Bapak sehat? Alhamdulillah Boleh sehat. saya ganggu waktunya ya Pak ya? Sebentar. Boleh sangat. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih Pak. Pak Wali, apa nih agendanya menuju 17 Agustus? Karena ini udah masuk bulan Agustus. Cukup banyak, karena bulan Agustus itu memang menjadi momentum kebersamaan, merekatkan semangat kebangsaan, dan kita sudah ada kalender eventnya. Nah, karena memang kita kepengen mendorong juga, utamanya di tahun 2025 ini, kemeriahan hari ulang tahun ini bukan hanya milik pemerintah. Maka kita libatkan juga dengan masyarakat. Jadi agenda menuju HUT kemerdekaan yang ke-80 ini kita libatkan juga organisasi kemasyarakatan, masyarakat terlibat untuk dalam kegiatan-kegiatan. Tapi kalau berbicara mengenai agenda-agenda itu juga pasti berkaitan dengan visi dan misi tentu, Pak Adi ya, betul. sebagai Wali Kota Pasuruan. Boleh nggak Pak diceritakan untuk visi besar Bapak sebagai Wali Kota? Tentu kami menjadi kepala daerah itu hadir bukannya secara fisik, tapi justru yang ingin kita tawarkan adalah visi besar. Visi membangun Kota Pasuruan, keberlanjutan pembangunan di Kota Pasuruan. Karena saya ini sudah masuk konteksnya kemarin itu di periode kemarin wakil wali kota, sekarang masuk menjadi wali kota. Tentu ini menjadi proses perjalanan kami untuk bagaimana pembangunan di Kota Pasuruan ini ada keberlanjutan. Nah, kalau di periode-periode kemarin kita dorong untuk pada konteks membangun branding Kota Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan dengan payung Madinahnya sekarang banyak dikenal, menghadirkan banyak wisatawan untuk wisata religius. Sekarang lebih didorong bagaimana sisi yang lebih praksis, yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Maka kita ingin dorong bagaimana sektor ekonomi, apa yang sudah infrastruktur yang kita miliki ini mendorong pada konteks pertumbuhan ekonomi kita. Jadi itu untuk visi besarnya. Visi besar kita ada perkembangan ekonomi. Tentu sisi-sisi yang kita rumuskan dalam beberapa visi sebenarnya. Yang ini memang sejak mulai kampanye dan hari ini kan sudah visi misi kita ini kan sudah terejawantahkan dengan dalam RPJMD kita. 5 tahun ke depan apa yang menjadi skala prioritas kita dalam membangun Kota Pasuruan. Nah, dari visi tersebut apa nilai atau prinsip utama yang Pak Adi punya untuk program-programnya, Pak? Tentu hal yang paling penting adalah bahwa pembangunan ini harus partisipatif. Jadi pendekatan pembangunan itu tentu secara ini teknokratik, politik, dan partisipatif. Nah, kita kemudian mendorong bahwa apa yang sudah kita rencanakan itu masyarakat terlibat sejak awal dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga memang sense of belongingnya itu masyarakat ini terlibat karena sejak awal perencanaannya terlibat. Yang kedua, kalau tidak dilibatkan, tidak partisipatif, nanti juga
sense responsibility-nya rendah. Benar. Bisa membangun, nggak bisa betul. memanage. Jadi, biasanya ya Pak ya. Meski sejak awal harus dibangun sense of belonging-nya, rasa memilikinya, sehingga tumbuh sense of responsibility-nya, rasa tanggung jawab terhadap program apapun. Program apapun, program di sektor pembangunan seperti apa Pak di Kota Pasuruan? Memang hari ini di tahun 2025 ini kita dihadapkan pada sebuah kebijakan pemerintah pusat efisiensi. Tidak bisa dipungkiri efisiensi ini mewajibkan kita untuk juga menyesuaikan kebijakan perencanaan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang kita miliki. Beberapa desainnya memang sudah ada aturannya, regulasinya terkait efisiensi, tapi bukan justru membatasi bagaimana program-program prioritas kita harus kita dorong. Tentu untuk infrastruktur fisik memang di awal tahun periode kita ini dengan kebijakan efisiensi akhirnya akan banyak keterbatasan. Yang mau kita dorong tentu adalah infrastruktur sosialnya. Infrastruktur sosialnya seperti apa tuh Pak? Infrastruktur sosial tentu di konteks layanan publiknya. Karena sejatinya peran-peran tugas pemerintahan itu yang paling besar adalah di sektor layanan publik. Bagaimana berkaitan dengan administrasi kependudukan, bagaimana dengan pelayanan publik di sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan tentu sektor-sektor yang lain termasuk misalnya fasilitasi di sektor ekonomi, baik di UMKM, di IKM, dan tentu yang tidak bisa dipungkiri hari ini adalah bagaimana membangun ekonomi kreatif. Nah ini linear dengan bagaimana misalnya hari ini kalau kita bicara tentang demografi kita, ini kan kita mau menyambut bonus demografi dan Indonesia masih tahun 2045, maka kebijakannya harus didorong untuk menyiapkan bagaimana bonus demografi ini kita siapkan dengan penguatan SDM kita. Nah, penguatan SDM ya Pak ya. Tapi untuk infrastruktur sendiri di Kota Pasuruan seperti apa Pak? Mungkin ada kendala atau tantangan yang dihadapi? Tantangan kita memang selalu bertumbuh. Tantangan ini kan bertumbuh dengan ekspektasi masyarakat ya, ekspektasi publik, karena memang masyarakat punya ekspektasi yang tinggi terhadap pelayanan masyarakat pemerintahan. Nah, kalau tidak bisa dipungkiri hal yang paling mendasar misalnya soal infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan. Oke, misalnya sekarang sudah SPP, sudah gratis. Nah, kalau yang masih di wilayahnya pemerintah daerah, kabupaten kota itu kan sampai tingkatan menengah pertama. Gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri karena ekspektasi itu yang cukup tinggi, dibutuhkan juga misalnya sekarang itu fasilitas-fasilitas pendidikan yang lebih menunjang bagi pendidikan mereka. Yang kedua, infrastruktur kesehatan. Nah, infrastruktur kesehatan ini bagaimana vaskes kita, mulai dari puskesmas, rumah sakit, ini memang mendukung infrastruktur sarana dan prasarananya. Sehingga karena kalau kita lihat kebutuhan hari ini masyarakat memang persoalan kesehatan itu menjadi persoalan yang cukup serius, apalagi kesadaran masyarakat tentang kesehatan kan semakin tinggi. Apalagi covering BPJS semakin, Kota Pasuruan sudah universal health coverage-nya sudah 100%, maka orang dulu kan asumsi masuk ke vaskes itu ketika sakit parah. Betul. Nah, kalau sekarang flu dikit udah berani ya Pak ya? Sekarang pilek sedikit pusing mau ke puskesmas gitu. Oke, tapi kalau tadi Bapak juga sempat membahas mengenai pendidikan di Kota Pasuruan sendiri untuk mungkin fasilitas-fasilitas sekolahnya, apakah semua memang sudah memadai atau memang masih ada perbaikan-perbaikan nantinya Pak? Tentu kita masih punya gambaran dan mimpi untuk perbaikan-perbaikan di struktur pendidikan kita, mulai dari sekolah pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Karena memang kalau kita lihat daerah-daerah yang kemajuan pembangunannya itu akseleratif, itu juga didukung oleh bagaimana sarana dan prasarana pendidikan, utamanya di tingkat universitas. Nah, di Kota Pasuruan ini memang universitas itu belum banyak, maka kita dorong yang ada ini untuk menambah fakultas-fakultas untuk tingkatan yang perguruan tinggi. Yang sudah ada akan ditambah fakultas-fakultas. Kita dorong untuk nambah. Nah, ada nggak nih Pak keinginan untuk mungkin mendorong investor untuk masuk ke Pasuruan untuk membuat sebuah universitas mungkin atau sekolah? Itu justru menjadi salah satu mimpi kita. Mimpi kita dengan
posisi Kota Pasuruan ini yang di tengah-tengah, dari Surabaya, dari Malang, dengan apalagi dengan akses sekarang ada tol, kereta juga sekarang juga sudah cukup bagus. Harapannya memang Kota Pasuruan ini menjadi salah satu wilayah hub dari berbagai fasilitas pendukung yang lainnya dengan aglomerasi yang ada di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Maka di sisi pendidikan tentu ini kunci. Hari ini bukan hanya sekolah negeri, banyak sekolah-sekolah swasta yang cukup bagus yang mulai ada di Kota Pasuruan. Tadi mulai sekolah TK, sekolah menengah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Nah, harapannya universitas dan juga yang ada ini, kalaupun misalnya tidak ada universitas baru, yang sudah ada menambah fakultas-fakultas baru, sehingga jangkauannya lebih luas. Betul. Dan ini menjadikan ruang pilihan bagi masyarakat untuk memilih fasilitas pendidikan. Dan mungkin nanti juga Kota Pasuruan akan bisa menjadi jujukan pendidikan ya Pak ya. Harapannya memang kota ini kan namanya kota secara sosiologis itu adalah masyarakat yang justru SDM-nya yang ditingkatkan. Tidak punya sumber daya alam seperti misalnya kabupaten yang punya laut, punya gunung. Kita punya laut, tapi tentu tidak seluas ini. Nah, itu kita ingin dorong bagaimana dengan infrastruktur kita yang terbatas sumber daya alam, tapi SDM-nya yang kita kuatkan. Baik, pemirsa Jawa Post TV jangan beranjak kemana-mana karena saya dan juga Pak Wali masih akan berbincang-bincang mengenai program-program apa yang beliau canangkan untuk 5 tahun ke depan di masa kepemimpinannya ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kembali di dialog khusus bersama Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo. Pemirsa, kita akan membahas mengenai bagaimana beliau membangun Pasuruan menuju kota maju dan sejahtera. Kalau tadi di segmen awal kita sudah membahas mengenai sedikit mengenai mungkin pendidikan, kemudian juga kesehatan. Kali ini saya ingin membahas mengenai ekonomi, Pak, UMKM. Nah, apa UMKM yang sangat ditonjolkan oleh Kota Pasuruan, Pak? Kita ini punya potensi yang itu sudah boleh dikatakan sekarang ini masuk generasi ketiga. Itu Kota Pasuruan ini dikenal sebagai kota penghasil mebel. Penghasil mebel. Ini selain di Jawa itu selain Jepara, itulah Kota Pasuruan. Kita punya sentra mebel yang ada di Kelurahan Bukir dan Tanjusari. Kita juga punya potensi logam di Kelurahan Mayangan. Ini adalah potensi-potensi yang boleh dikatakan sekarang sudah masuk generasi ketiga. Nah, selain yang lain, UMKM yang lain yang tidak bisa dipungkiri, kita punya craft. Nah, batik juga punya. Terus yang tidak bisa dipungkiri, Kota Pasuruan ini juga dikenal sebagai kota yang kulinernya asik. Kuliner apa aja nih Pak? Kalau yang belum tahu mungkin Kota Pasuruan punya kuliner kita apa punya aja? Namanya andalan kita itu yang itu menjadi salah satu diferensiasi, walaupun daerah lain mungkin punya. Apa tuh Pak? Itu bandeng jelak. Bandeng jelak. Bandeng jelak itu bandeng yang ada di desa di Kampung Jelak. Itu punya ciri khusus secara fisik. Nah, itu bibir merah. Bibirnya merah. Bibir merah. Yang kedua, tidak bau tanah. Nah, ini sedang kita coba untuk diversifikasi produk. Kalau selama ini kan orang kalau bicara bandeng itu kan hanya di presto, dan sebagainya. Sekarang kita punya sate bandeng, kita punya nugget bandeng, bahkan kita punya kemarin itu juga sempat menjadi juara Jawa Timur di PPD untuk tingkat kota. Kita punya namanya gerakannya bandeng serbu restoran. Bandeng serbu restoran. Jadi di semua restoran harus ada bandeng itu gitu ya Pak ya? Kita singkat Banser. Bandeng serbu restoran. Bandeng serbu itu restoran. satu untuk kuliner makanan. Kan itu memang juga untuk mendukung sektor perikanan kita. Nah, yang kedua kita juga punya namanya sate kumuh. Sate kumuh. Sate kumuh mungkin orang nggak tahu.
banyak komodo tamu. nih jangan-jangan, ternyata bukan ya Pak ya. Banyak yang datang tamu dari luar itu, pesan ketika mau ini, sate kamu saya pesan 10 tusuk. Dikira kayak sate biasa. Ayam sate biasa. komong itu sate daging sapi yang daging besar-besar. sapi. Wah, kalau 10 ya, itu menjadi juga salah satu khas kita. Di samping kita juga punya menu-menu yang lainnya yang tidak kalah menarik. Udah ada semua tuh ya Pak ya. Ada rawon, ada sate komo, ada bandeng jelak. Kemarin juga kita sempat buat festival bandeng. Kita libatkan beberapa toko termasuk King Abdi untuk masak menu bandeng kita. Itu digunakan. UMKM yang lain tentu sangat cukup banyak dan kita mau dorong. Sekarang kan bukan hanya persoalan UMKM-nya itu banyak atau tidak, tapi seberapa banyak yang berjaya dan mengikuti perkembangan era sekarang. Betul. Sekarang semua sudah terdigitalisasi. Itu yang mau kita dorong, bagaimana selain tentu di konteks government, digital government, tata kelola pemerintahan yang terdigitalisasi, UMKM-nya juga, masyarakatnya harus kita dorong itu. Strategi atau dukungan khusus dari Pemkot sendiri untuk para UMKM itu seperti apa Pak? Tentu kalau yang seperti yang saya sampaikan tadi untuk yang mebel sama logam, ini kalau soal keahlian sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena mereka sudah generasi ketiga. Pelatihan-pelatihan dulu sudah sering dilakukan. Maka kita tidak lagi pada konteks pelatihan-pelatihan. Problem kita hari ini pertama adalah soal permodalan. Yang notabene UMKM ini kan beda dengan perusahaan besar. Betul. Perusahaan besar kan mereka padat modal. Perusahaan kecil ini kan memang minim di modal. Permodalan kita dorong untuk kita bekerjasama dengan sektor perbankan dan sektor swasta. Yang kedua soal pasar, jangkauan pasar. Karena memang pasar kita juga terjadi disrupsi kan, perubahan besar dengan konteks digitalisasi ini kan gitu. Nah, ini maka kita juga dorong sekarang itu juga melakukan digitalisasi. Yang kedua memang kita juga ada mengikuti juga program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, misi dagang. Misi dagang. Misi dagang. Nah, kita kalau di pemerintahan kota kan ada APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia. Nah, ini dalam pertemuan-pertemuan kita sampaikan juga produk-produk unggulan kita. Bahkan kalau kita buat dorong untuk MOU antar daerah, sehingga produk-produk kita itu bisa terdistribusi dengan baik. Yang berikutnya untuk kuliner dan ekraf dan sebagainya tentu dorongan untuk melakukan diferensiasi produk dan juga digitalisasi. Karena ini menjadi boleh dikatakan menjadi salah satu prasyarat untuk pasar itu jangkauannya lebih luas, termasuk tentu syarat-syarat yang lain. Ya, kalau makanan IPRT, terus ininya Badan POM, termasuk sertifikat halal. Karena Kota Pasuruan ini kan dikenal sebagai kota santri. Betul. Maka wujudnya paling tidak ya bagaimana kalau makanan di Kota Pasuruan semua sudah bersertifikat halal. Harus halal ya. Tapi Pak, dari strategi atau dukungan pemerintah tersebut itu sudah semuakah berjalan atau masih ada yang belum atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah secara persentase sudah cukup berjalan dan ingin kita dorong bahwa semua program-program di pemerintah kota ini linear dengan program-program nasional. Program prioritas nasional yang itu sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden itu juga mendukung program-program prioritas nasional. Makanya dalam rumusan RPJMD itu kan harus linear dengan RPJMN, dengan RPJMD provinsi, karena ini akan bisa beriringan berjalan programnya. Kalau nanti terpisah itu justru akan parsial dalam konteks kita. Untuk bagaimana nih Bapak memastikan semua strategi-strategi tersebut, baik dari segala sektor nih Pak ya, benar-benar bisa menyentuh masyarakat dari segala lini, terutama nih yang tingkat bawah Pak? Pertama tentu perencanaan yang memang terintegrasi. Yang kedua adalah konsep pembangunan yang inklusif, pembangunan untuk semuanya. Jadi masyarakat merasa menjadi bagian, tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan. Yang kedua tentu yang berikutnya adalah motornya. Motor dari semua strategi pembangunan ini kalau di pemerintahan kan birokrasi. Maka birokrasinya harus birokrasi yang adaptif. Penataan SDM ini menjadi hal yang paling penting
Walaupun kita menyadari hari ini kita dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik terkait dengan birokrasi. SDM di Kota Pasuruan ini di pemerintahan sangat terbatas. Karena memang dulu fase-fase dulu sempat ada moratorium penerimaan ASN dan sebagainya, apalagi sekarang juga sangat dibatasi sekali untuk penerimaan ASN. Tapi kita ingin dorong bahwa birokrasi ini adalah birokrasi yang berdampak. Tidak lagi terjebak pada rutinitas. Nah, dulu itu kan birokrasi itu dimaknai, wah birokrasi itu tumpukan kertas, mata rantai yang panjang. Nah, sekarang sudah selamat tinggal. Gitu ya, Pak, ya? Sekarang harus apa? Yang kita lakukan ini dampaknya apa? Jangan ibaratnya kelihatan sibuk, wah, tapi jalan di tempat. Nah, kita dampaknya apa? Setiap program ini harus tahu target sasarannya, dampaknya apa. Nah, harus birokrasi yang berdampak. Ini harus kita bangun. Baik. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, Pak, karena kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Monggo sambil diminum. Pemirsa Jawa Post TV, kita sudah ada di segmen terakhir, dialog khusus membangun Pasuruan menuju kota maju dan sejahtera bersama Wali Kota Pasuruan, Bapak Adi Wibowo. Dan kami akan kembali berbincang-bincang. Masih ada satu yang pastinya banyak masyarakat ingin tahu, Pak. Bagaimana strategi Bapak untuk menangani mungkin ada isu pengangguran, kemiskinan di kota Pasuruan, Pak? Ya. Memang tidak bisa dipungkiri isu pengangguran, isu kemiskinan ini menjadi isu-isu yang selalu muncul hadir. Bahkan ini menjadi problem-problem dunia, problem nasional. Karena seiring dengan pertumbuhan masyarakat, jumlah penduduk dan sebagainya, sementara tidak bisa dipungkiri juga dengan pendekatan teknologi, banyak sektor-sektor lapangan pekerjaan yang mereka alih teknologi, sehingga SDM-nya berkurang. Tapi kita mendorong untuk di Kota Pasuruan utamanya, pertama untuk sektor investasi, kita lebih prioritaskan untuk sektor yang padat karya. Nah, sektor padat karya sehingga memang melibatkan SDM yang banyak. Yang kedua adalah tentu program-program pemerintah yang juga lebih banyak pada program-program yang berbasis padat karya dan potensi lokal. Potensi lokal juga kita dorong. Makanya kalau kita misalnya ada investasi, baik itu di sektor industri, di manufaktur, kita buatkan semacam prasyarat. Harus rekrutmen SDM-nya itu adalah dari SDM lokal. Kecuali misalnya tenaga ahli yang kalau misalnya di Kota Pasuruan tidak didapatkan. Nah, gitu. Karena tidak bisa dipungkiri satu persoalan ini kan saling beririsan. Persoalan kemiskinan dan pengangguran ini kan tidak berdiri sendiri. Betul. Karena banyaknya pengangguran, akhirnya juga terjadi kemiskinan. Ada lagi kemiskinan, adanya stunting itu walaupun tidak murni hanya karena faktor kemiskinan, tapi boleh dikatakan dari data statistik kantong-kantong stunting itu biasanya di daerah-daerah yang miskin. Betul. Nah, beririsan dengan datanya. Maka kita kepengen juga membuat kebijakan yang dengan pengambilan keputusan evidence based policy, kebijakan yang berbasis data. Nah, maka kalau kita lihat data kita misalnya stunting, masih ada beberapa daerah yang stunting. Oh, ternyata memang di situ masih banyak yang miskin. Maka ini linear, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau pemerintah hari ini memang keterbatasan sekali untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam konteks peluang di pemerintahan, sektor swasta yang kita dorong, investasi dan UMKM. Bahkan termasuk sekarang itu yang tidak bisa dipungkiri kadang dianggap bukan pekerjaan formal tapi memberikan kontribusi ekonomi, bahkan catatan itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, ini linear dengan generasi milenial sekarang itu kan. Sekarang ya. Generasi milenial Gen Z itu kan mereka kan biasanya beda, mau ngantor ya, Pak. Beda dengan generasi kita dulu. Kalau yang dianggap kerja itu ngantor. Nah, berangkat pagi, pulang sore. Berangkat masih gelap, pulang gelap. Kantongnya gelap. Gitu. Sekarang beda. Mereka generasi Gen Z itu tidak mau dengan sibukan dengan rutinitas, tapi hasilnya kelihatan. Nah, ini kita dorong. Makanya kita mendorong juga ke depan itu ada
Pasuruan Creative Center, yang itu harapannya menjadi salah satu ruang bagi generasi muda dan anak muda untuk ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang di situ. Bahkan kita dorong sekarang itu co-working space. Co-working space. Nah, beberapa daerah itu memang co-working space kan tersentral dari satu tempat. Kita dorong, kita mulai kita desentralisasikan di kelurahan-kelurahan. Nah, karena memang basicnya kelurahan ini masing-masing beda. Kelurahan yang dekat dengan pantai, maka sumber dayanya potensinya adalah sektor perikanan. Nah, sektor yang misalnya dekat dengan kawasan pertanian, maka base-nya adalah sektor pertanian. Diferensiasi ini yang harus kita dorong. Disesuaikan gitu ya Pak ya. Tapi Pak Adi sendiri bagaimana melihat Pasuruan, Kota Pasuruan di 5 tahun mendatang? Inginnya seperti apa nih Pak Kota Pasuruan? Kita punya mimpi bahwa Pasuruan dengan potensi letak geografis yang strategis ini, SDM-nya tumbuh dengan signifikan, karena memang kalau kita lihat beberapa daerah, beberapa negara maju itu salah satu sumber bagi ini adalah SDM. Nah, maka tentu Kota Pasuruan karena tidak punya sumber daya alam yang melimpah, maka penguatan SDM ini yang utama. Yang kedua, pembangunan hari ini tidak bisa berdiri sendiri. Kota Pasuruan ini boleh dikatakan menjadi wilayah aglomerasi dari, kalau kita lihat dengan PSM, Program Strategis Nasional, PSN itu adalah Bromo Tengger Semeru. Nah, kita kepingin mendapatkan dampak dari kebijakan nasional dengan Bromo Tengger Semeru. Nah, Kota Pasuruan ini jadi wilayah hub-nya, wilayah transitnya mereka yang sedang Bromo Tengger Semeru, untuk sektor pariwisata Bromo Tengger Semeru. Maka kita juga mendorong sekarang itu komunikasi dengan kepala-kepala daerah di sekitar kita, dengan Kabupaten Pasuruan, dengan Probolinggo, kabupaten kota, karena memang hari ini tidak bisa dipungkiri tidak lagi bicara tentang sektoral. Misalnya Kota Pasuruan bicara tentang kebutuhan pangan, tidak mungkin terpenuhi hanya dari Kota Pasuruan. Mereka banyak masukannya dari harus bekerja sama Kabupaten Pasuruan, termasuk misalnya hari ini kan dengan kemajuan teknologi antar daerah ini kan sudah tidak tidak ada batas. Relasi sosial, relasi ekonomi misalnya kita dengan Kabupaten Pasuruan ini jadi satu. Maka kita dorong misalnya infrastruktur ini kita juga harus dorong bersamaan. Kita punya pasar, rata-rata pedagang di pasar Kota Pasuruan bukan hanya oleh masyarakat Pasuruan, tapi ada Kabupaten Pasuruan dan sebagainya. Maka kita punya mimpi Kota Pasuruan ini infrastruktur dasarnya dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur ekonomi, pasarnya ini 5 tahun ke depan sudah terfasilitasi dengan baik. Pasar, bagaimanapun pasar ini adalah salah satu indikator ekonomi. Kalau pasarnya ramai, berarti masyarakat ini bertumbuh karena daya belinya tinggi. Walaupun pasar tidak bisa dimaknai hari ini hanya pasar tradisional ya, karena sekarang sudah ada pasar digital dan sebagainya, e-commerce dan sebagainya. Tapi dampaknya akan terasa. Nah, di Kota Pasuruan ini, alhamdulillah hari ini bertumbuh dengan cukup bagus di berbagai sektor yang memang tidak bisa dipungkiri memang. Yang kelihatan secara nyata memang infrastruktur harus kita dorong. Sisi yang lain indikator-indikatornya tentu sudah ada. Betul. Intinya sekarang eranya kolaborasi gitu ya Pak ya. Sinergi dan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah dengan swasta. Bahkan kita mendorong perguruan tinggi di Kota Pasuruan ini terlibat. Perguruan tinggi bukan era lagi menjadi menara gading. Mereka dengan sainsnya, mereka dengan risetnya itu harus berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Betul. Pak, ada nggak pesan untuk generasi muda Kota Pasuruan agar terus atau bisa ikut andil dalam pembangunan Kota Pasuruan, Pak? Yang muda yang harus terdepan. Sejarah bangsa itu selalu diawali oleh sejarah anak muda. Maka anak muda hari ini dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan harus terlibat langsung dalam berbagai hal. Harus tidak lagi berpangku tangan tapi terlibat di semua sektor. Memang tantangannya hari ini kadang masih ada gap antara generasi tua dan generasi
mudanya. Sekarang ayo kita dorong infrastrukturnya, utamanya infrastruktur sosial memungkinkan menjadi jembatan antar generasi. Nah, maka program-program yang kita dorong ini juga kepengen program-program yang melibatkan. Bahkan kita punya mimpi Kota Pasuruan ini menjadi kota layak pemuda. Ini sedang kita dorong. Nah, tentu salah satu keberpihakan pemerintah tentu adalah regulasinya sudah ada belum. Nah, ini sedang kita dorong dengan teman-teman pemuda, organisasi pemuda untuk mendorong regulasi dengan Perda Kota Layak Pemuda. Sudah ada itu, Pak? Ini sedang ada draftnya. Udah digodok ya, Pak? Digodok untuk nanti apakah inisiatifnya dari masyarakat, dari Dewan atau dari kita, tapi ini mendorong bahwa jadi Kota Layak Pemuda. Baik. Terima kasih Pak Adi Wibowo atas waktunya hari ini. Semoga harapan Pak Wali dan juga harapan masyarakat Kota Pasuruan untuk menjadikan Kota Pasuruan lebih maju dan sejahtera bisa segera terwujud. Amin. Amin. Matur suwun sanget. Terima kasih sekali lagi Pak Adi dan terima kasih pemirsa Jawa Post TV karena sudah menyaksikan dialog khusus kami dan saya Silukita pamit undur diri. Kita kembali ke studio. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.